Halo guys, ini aku mau bahas soal PT Saya Elektronika. Nanti dibuka ya PT Saya Elektronikanya. Aku share screen dulu. Ayo. Nah, di sini kan ada 5 menu ya. Ada open, create, terus explore, what's new sama action. Nah, karena kita mau ngebuat perusahaan baru, maka kita menggunakan menu create yang ini. Karena kita mau membuat perusahaan yang baru dengan data yang baru, maka kita menggunakan menu create. Sedangkan kalau kita udah ada file yang sudah dibuat sebelumnya, berarti kita menggunakan open karena untuk melanjutkan data perusahaan yang pernah kita buat sebelumnya. Sedangkan explore itu kita bisa melihat contoh-contoh dari beberapa perusahaan yang ada di Mayup ini. Nah, kalau what's new itu adalah versi terbarunya apa sih dari Mayup Accounting versi 18 ini. Kemudian kalau exit itu tentunya buat kita keluar dari aplikasi Mayo. Nah, karena kita mau ngebuat perusahaan baru, maka kita klik yang create. Nah, di sini kan tampilannya adalah welcome to the Mayo new company file assistant. Nah, artinya adalah selamat datang di perusahaan baru dengan Mayo gitu. Nah, ini karena nggak ada yang harus kita isi, maka kita next aja untuk yang selanjutnya. Nah, di sini tuh ada company information atau data perusahaan. Nah, untuk mengisi data perusahaan, kalian bisa lihat di soal itu ada poin 1 yaitu informasi umum. Di situ kan ada identitas perusahaan dan usaha pokok. Nah, company information ini adalah buat mengisi identitas perusahaan dan juga usaha pokoknya. Untuk serial number, kita kosongin aja, kemudian kita tab. Nah, tab yang selanjutnya itu ada di company name. Company name itu adalah nama perusahaan diisi dengan PT Saya Elektronika. Kemudian ABN itu biasanya buat nomor wajib pajak ya, NPWP. Jadi karena di sini tuh nggak ada NPWP-nya, maka kita next aja. Tab ke address. Address itu adalah alamat. Nah, alamat perusahaan tersebut itu di mana? Nah, di situ kan tertulis bahwa alamatnya adalah di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 55 Surabaya. Nah, harus diisi dengan alamat lengkap. Tapi, oh ya teman-teman, misalkan ya besok buat UTS, itu kan biasanya biasanya harus ada nama ya. Di sini tuh company name-nya dikasih nama, misalkan ya Hanifah. Nah, di sini jadi yang awal itu adalah nama perusahaannya, di belakangnya itu adalah nama kita. Biar file yang kita cetak nantinya itu adalah tertera nama kita gitu loh, bukan hasil dari copy paste temennya. Ini aku tulisan di latihan aja ya, latihan UTS. Kemudian next ke phone number. Phone number itu adalah nomor telepon. Jadi diisi dengan nomor telepon dari perusahaan tersebut, yaitu 022 355 8868. Kemudian next ada fax number juga diisi dengan nomor yang tertera di soal, yaitu 022 355 8869. Nah, kemudian di next email address itu adalah alamat email, diisi dengan alamat email dari perusahaan tersebut, yaitu Saetronic Gmail tadi Saetronic CBN net ID. Nah, karena di sini datanya udah penuh, kita next dipastikan diisi semua ya teman-teman. Tapi nanti misalkan emang ada yang salah, data informasi ini tuh masih bisa diedit. Nah, current financial year itu adalah tahun yang akan kita input datanya. Di sini itu kan tertera tahun 2017, berarti ditulis dengan tahun 2017 current financial year-nya. Kemudian, what does your current financial year end itu adalah di sini kan the last month of financial year. Jadi bulan terakhir di satu tahun tersebut atau di satu periode tersebut itu bulan apa? Karena dalam satu periode adalah Desember,
bulan terakhirnya, maka kita klik yang Desember. Nah, kemudian untuk conversion month. Nah, conversion month itu adalah bulan berjalan atau periode berjalan dari transaksi tersebut itu dari bulan apa. Kita bisa lihat di trial balance halaman 3 di soal atau di transaksinya. Di transaksi itu di halaman 5. Nah, kalau berdasarkan dengan trial balance, itu kan periodenya per 30 November 2017. Artinya, conversion month itu adalah bulan selanjutnya, yaitu adalah bulan Desember. Karena trial balance-nya itu adalah hasil akhir dari bulan November karena di tanggal 30. Sedangkan yang akan kita input otomatis kan bulan selanjutnya setelah bulan November, berarti bulan Desember. Nah, itu kalau kita pakai cara yang melihat real balance. Kemudian, misalkan mau lihat dengan cara di soal transaksinya, itu lebih gampang, lebih mudah ya. Yaitu ada di tanggal 1 Desember pada soal nomor 1, itu sudah menerangkan bahwa transaksi yang akan kita input adalah di bulan Desember. Di conversion month-nya, diingat-ingat, lihat di transaksi itu bulan apa sih yang bakal kita input, atau melihat di trial balance, tapi kalau trial balance adalah bulan selanjutnya ketika periode trial balance-nya itu adalah per 30. Jadi conversion month-nya adalah kita isi dengan bulan Desember. Nah, kemudian untuk periode berjalannya adalah kita sesuaikan sama di kebijakan akuntansinya. Karena di soal itu kan dituliskan bahwa periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan bintang 31 Desember dibagi dalam 13 periode, maka kita menggunakan periode yang tier 10 atau 13 periode. Nah, kalau ada kata-kata tanda bintang, berarti kita menggunakan periode 13. Sedangkan periode 12 itu kita tidak menggunakan tanda bintang, dan misalkan penyesuaian pun tidak ada atau tidak diharuskan, dan malah justru tidak bisa dikasih tanda bintang di depannya. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya di uh, accounting information ini itu harus diisi dengan benar. Karena apa? Karena kalau misalkan nantinya kita sudah menginputkan transaksi sampai dengan selesai, ketika ada suatu kesalahan, itu kita tidak bisa mengulangi dari kita tidak bisa mengedit di accounting information-nya. Jadi harus mengulangi dari awal pembuatan data awal. Begitu. Nah, kemudian next di sini adalah please confirm accounting information. Jadi di sini tuh diyakinkan kembali apakah benar laporan keuangan tahunan periode ini itu dimulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan Desember 31 Desember 2017. Kemudian conversionnya ada dimulai Desember. Berarti apakah transaksi kamu itu udah benar dimulai dari bulan Desember gitu. Karena ini sudah benar, maka kita next aja. Nah, kemudian di sini ada account list. Di account list itu akan ada 3 pilihan kan. Select the option that most fits your need. Jadi pilih salah satu pilihan yang akan kamu perlukan itu, yang akan kamu gunakan. Kalau pernyataan yang pertama itu kan I would like to start with one of the list, itu saya akan memulainya dengan list-list yang disediakan oleh aplikasi Mayop sendiri. Yang kedua adalah I would like to import a list. Itu misalkan kamu membuat akunnya ada di Excel, nanti kita import di aplikasi ini, maka menggunakan pilihan kedua. Nah, yang ketiga adalah kita membuat semua akun-akunnya itu secara uh, manual di Mayop sendiri, maka kita pilih yang ketiga. Jadi karena kita membuatnya manual dari Mayopnya sendiri, maka kita pilih yang ketiga ini. I would like to build my own account list once I begin using my accounting. Nah, isi yang ketiga ya. Kemudian kita next. Nah, di sini itu adalah company file. Jadi, nantinya file dari perusahaan ini mau kalian tempatin di mana? Kita change aja. Karena di sini aku mau naruhnya di data D, maka aku masukin ke data D terus ke Unpunet 2023 karena foldernya banyak, maka aku ngikutin ini. Ini namanya komputer akuntansi. Aku masukin di sini ya, komputer akuntansi.
biar nantinya kita bisa lebih mudah untuk mencari data yang tersimpan sekarang. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, berarti sudah tersimpan di file tersebut. Kemudian kita next aja. Nah, congratulations. Di sini kan ada pilihan setup assistant sama command center. Kita pilih yang command center aja karena kita memulai dari awal transaksinya. Nah, di sini sudah muncul berbagai menu atau tampilan awal dari Mayobnya sendiri. Di mana di sini ada account, sales, banking, time bill, forecast, payroll, inventory, dan card file. Nah, langkah yang pertama adalah ketika kita mengerjakan suatu soal adalah menghapus text codes. Sebenarnya bisa bikin akun dulu, bisa menghapus menghapus kode pajak dulu nggak apa-apa, senyamannya kalian aja. Karena di sini kita mencoba dulu ya dengan langkah menghapus kode pajak yang tidak digunakan. Cara buat menghapus kode pajak adalah klik kanan, delete text code, sampai yang tersisa itu adalah GST dan juga NT. Karena di Indonesia menggunakan dua kode pajak itu. Dihapus sampai semuanya benar-benar terhapus. Ini aku salah ya, karena aku klik double. Harusnya itu kalau mau menghapus ini, menghapus kode pajak itu tinggal pilih aja kode pajak yang mau dihapus, kemudian klik kanan, langsung hapus. Jangan di double klik karena itu akan memperlama. Semuanya di sini udah aku hapus semuanya. Nah, kemudian karena di soal itu kan menggunakan PPN, jadi GST-nya kita ganti PPN. PPN. Ini di oke aja karena kita akan mengubah nama pajak yang baru, yaitu deskripsinya pajak pertambahan nilai. Dan kita oke. Kurang N. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita menghapus akun-akun yang tidak digunakan di soal atau mengubah akun yang bisa kita rubah. Langkah pertama adalah ke akun, kemudian ke akun list. Nah, di sini kan ada berbagai macam tampilan akun ya. Kita masuk ke setiap akunnya, dimulai dari aset. Nah, di sini tuh ada general account sampai dengan trade debtors. Nah, sebelum kita menghapus, kita cek dulu di soal itu nama headernya aset atau ada header lain, karena di soal PT saya itu kan ada current asset sama fixed asset. Berarti nanti kita membuat header yang baru yaitu current asset sama fixed asset ya, dan juga seterusnya sampai liability, equity, dan other expense sesuaiin sama yang di soal. Nah, kemudian kita hapus akun-akun yang tidak ada centang dan juga yang tidak digunakan. General check you itu nanti kita ganti sama cash in bank. Cash in bank. Oke. Sudah kita ganti ya. Kemudian provision account kita hapus. Investment juga kita hapus. Elektronik ini masih tercentang berarti nggak bisa dihapus. Terus ini withholding. Voluntary. Kita hapus. ABN. Kita hapus. Tersisa 5. 2, 3, 4, 5. Nah, karena akun general check open-nya sudah kita ganti dengan cash in bank, maka langkah selanjutnya adalah mengubah akun lainnya yang bisa kita ubah, yaitu ada di undeposit fund. Di undeposit fund itu bisa kita ganti dengan petty cash dengan nomor 1.200. Nah, ketika muncul peringatan kayak gini, itu artinya nomor 1.200 itu sudah dipakai di akun lain. Berarti kita cek dulu. Kita klik OK, di sini OK, kita cari 1.200. Nah, di sini itu kan ada angka 1.200 miliknya payroll secure account. Karena payroll secure account itu tidak digunakan di perusahaan tersebut, maka kita hapus. Tapi karena di sini itu tercentang, maka belum bisa kita hapus. Maka dari itu caranya agar nanti kita bisa
kan nomor 1200 di petty cash, kita harus merubah nomor payroll check you account biar 1200 itu belum terpakai. Kita asal aja 3456. Nah, kembali ke undeposit fund, ganti 1200 kan sudah bisa karena akunnya payroll itu sudah terganti nomor akunnya. Kemudian kita ganti undeposit fund menjadi petty cash. Tipenya tetap bank ya teman-teman. Terus kita klik OK. Nah, terus ada lagi yang bisa kita rubah yaitu trade debtors. Trade debtor itu bisa diganti dengan account receivable atau piutang dagang. Ingat-ingat ya, yang bisa kita rubah adalah general savings account diganti dengan cash in bank, ada deposit fund bisa diganti dengan petty cash, dan trade debtors itu bisa diganti dengan account receivable. Terus kita klik OK. Nah, karena sudah tidak ada yang bisa kita ganti lagi, kita buat new. Di sini aku mau buat header dulu. Header yang pertama itu ada current asset dengan kepala 1000. Current asset. Kemudian header yang kedua adalah fixed asset dengan kepala 2000. Karena akun yang fixed asset itu dimulai dari 1 strip 2100, maka akun namanya adalah 2000. Akun nomornya 2000, akun namanya adalah fixed asset. Terus kita klik new lagi karena akun-akun untuk menambahkan akun-akun yang lain yaitu dimulai dari cash inbound udah tadi, berarti cash juga udah, atau receivable juga udah, berarti kita melanjutkan allowance for default. Kita ganti tipenya dulu menjadi OCA, other current asset. 400 debt, tambah lagi, new lagi. Terus merchandise, inventory, debt lagi, 1.600, store supplies, ini lagi 1.700, yaitu prepaid insurance, ini lagi prepaid rent, nah di kepala current asset itu sampai 1.920 di prepaid rent. Sudah ya, sudah muncul ya. Jadi ini akan mencondong kayak gini. Kemudian kita mengisi yang fixed asset. Karena fixed asset itu adalah aset tetap, maka tipe akunnya juga aset tetap, yaitu fixed asset. Dimulai dari 2100 dengan nama akun account at cost. Kemudian akun yang kedua yaitu 2110 yaitu equipment, akun debt atau penyusutan peralatan. Terus udah. Nah, di sini bisa kita rapikan karena di sini kan langsung condong, berarti kita harus mencondongkan ini juga di klik down. Kalau kalian mau rapi, kalau nggak rapi juga apa-apa, dibiarin aja, tapi ini biar kita rapi aja, di down semuanya. Sebenarnya lebih gampang kalau pakai mouse teman-teman, biar klik-kliknya enak, nggak kayak pakai kursor itu harus ke atas, ke bawah, itu lumayan lama juga menurutku ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan mouse juga buat lebih mengefisiensikan waktu. Nah, di sini tuh kan masih ada beberapa akun yang emang nggak dipakai. Kita biarin dulu aja sampai kita udah membuat semua akun. Terus kita lanjut di liabilities. Oh ya benar. Di sini aku masih asetnya masih kecil karena aku tipe orang yang profesionalis, tidak perlu ganti kapital. Liability. Oke, sama kita buat header akun di akun kepala 2, yaitu ada current liabilities dimulai dari 1000 liabilities. Terus yang kedua akun kepala 2. Nah, muncul
2000 udah digunakan di akun mana ini udah digunakan. Redemptors itu rubah dulu redemptors jadi angka asal. Kita bikin header itu adalah kepala akun atau yang tulisannya tebel bold. Biasanya ada penilaiannya sendiri tahu teman-teman. Kalau ini rapiannya gitu biasanya dinilai tergantung dosen atau guru yang mengajar. Aku salah nulis ya namanya ya. Terus jadi nah, seperti biasa, sebelum kita menambahkan akun-akun yang baru atau merubah akun-akun, kita menghapus akun yang nggak digunain. Ini hapus aja. GST ini juga kita bisa hapus. Nah, di sini kan tertulis bahwa ternyata akun ini itu apa ya masih kelink atau tersambung dengan teks kode pajak yang tadi kita sisain dua yang GST atau NT itu ternyata masih tersambung sama akun GST. Jadi kita nanti aja biasanya kalau akun yang nggak ada centangnya terus dihapus nggak bisa berarti itu akunnya kelink sama settingan yang lain. Berarti GSTP juga iya. Aku jelasin ya kenapa dia nggak bisa dihapus karena di sini kita cek dulu di teks code ya. Apakah dia masih menyambung dengan nah ternyata kode pajaknya itu masih menyambung dengan akun GST Collected dan juga GST Paid. Makanya dia nggak bisa dihapus. Kita hapusnya nanti aja dulu. Nah, kemudian kita hapus yang nggak ada centangnya. Terus semua hapus. Oke, sudah dihapus semua ya. Kita menambahkan sebelum kita menambahkan kita mengganti akun-akun yang bisa kita ganti dulu yaitu di trade creditors. Maaf. Trade creditor itu bisa kita ganti dengan akun payable 1100 nomornya. Akun dan kita tambah lagi akun yang baru dengan jenis tipenya adalah other current liability dimulai dari 1200 expense payable 300 income payable 1500 1400 VAT payable. Kemudian 1500 dividend payable. Yang selanjutnya itu adalah 1600 atau VAT out. VAT out itu bisa diganti dengan GST collected teman-teman. Jadi di sini GST collected itu kita ganti nomornya sesuai dengan VAT out yaitu 1600. Namanya juga diganti VAT out. Seperti itu. Kemudian akun kepala duanya adalah Bank Megaloan 2100. Di akun tabnya itu diganti jadi long term. Terus ini udah kita tab. Nah, muncul lagi kan berarti ada akun yang memakai nomor tersebut yaitu di AP accrual kita harus ganti nomor akun yang lain aja. Jadi nomornya berapa ya? 2100 ya. Rupanya long term ya karena ini jangka panjang 2100 Bank Mega Loan. Oke. Karena udah kita buat semua akunnya, kita next ke equity. Equity tuh kita detail akun ya, dimulai dari 1100 atau capital. Ada retained earning karena di sini udah ada akun retained earning, kita ganti nomornya aja 1200 karena aku mau mengganti dengan huruf kapital. Jadi aku
tulis ulang. Terus, oke. Kita lihat, current earning ada akun selanjutnya itu adalah dividen. Berarti kita buat yang baru dulu, 1.300. Nah, yang terakhir itu adalah 1.400, namanya income summary. Jadi di sini tuh kan ada current earnings. Current earnings itu kita bisa ganti dengan income summary. Oke. Dan untuk ini, historical balancing account itu tidak bisa dihapus dan jangan dihapus karena ini adalah akun penyeimbang dari Mayup sendiri. Jadi emang nggak bisa dihapus dan emang dia itu harus ada gitu. Terus selanjutnya adalah income. Kalau 4 revenues berarti ya. Karena di sini masih income, kita ganti dengan revenues. Terus kita menambahkan akun yang baru. Jangan lupa pilihannya detail account kalau menambahkan akun yang baru yang tipis. Misalnya nggak bold. Kalau bold berarti header account. Ini dari 1.100 sales tambah 1.200 sales rate. Nah, di sini cuma dua tuh, berarti kita membuat dua aja. Kemudian lanjut, cost of goods sold. Bikin dua akun juga di sini. Mulai dari 1.100, yaitu cost of goods sold. Sama freight. Oke, udah selesai di sini. Terus kita lanjut ke expense. Expense itu kita ganti operating sesuaiin sama yang di soal operating expense. Tambahkan di teleponnya dimulai dari 1.000 terus and ini nggak bisa sampai panjang, berarti sesuaiin sampai terakhirnya itu berhenti di mana aja. Ini 1.200 store supplies expense. Pastikan tidak ada akun yang tertinggal atau ada yang belum dibuat ya. Oke, selanjutnya itu adalah wages and salaries. Di sini karena udah ada wages and salaries, kita ganti aja nomornya jadi 1.700 karena aku adalah suka ngubah jadi besar semua, jadi aku ganti. Tapi tulisannya tetap sama ya, wages and salaries. Kemudian 1.800 operating expense ini adalah bisa digunakan untuk beban lain-lain. Dan akun terakhir itu 1.900 dengan income expense. Lanjut, di sini kan masih ada employment, dia tercentang, berarti kita biarin aja. Kita lanjut dulu ke other income. Other income-nya kita ganti header-nya dengan nama other revenue. Revenues and gains. Langsung aja kita klik dulu di sini, kita pilih detail account. Kita bikin akun interest revenue itu adalah pendapatan bunga ya. Revenue. Oke, karena cuma satu akun lebih singkat, kita lanjut ke other expense, diganti dengan other expense and loss. Jangan lupa pilih detail kalau mau membuat akun yang baru.
interest revenue itu adalah interest revenue, interest expense ya, interest expense itu adalah beban bunga. Kemudian 1.200 bank service charge itu adalah beban administrasi. Oke, karena di sini aku udah ngebuat semua akun, lihat ada yang nggak rapi kan, jadi aja nggak apa-apa. Selanjutnya adalah kita ke link account. Kenapa kita langsung ke link account? Biar nanti akunnya bisa langsung kita hapus, akun-akun yang enggak kita gunain. Jadi kita ke link account. Cara ke link account adalah ke setup, kemudian pilih link account. Link account-nya ada dimulai dari ini, account and banking accounts. Historical balance benar. Kemudian electronic payment atau pembayarannya kita ganti dengan cash in bank. Kemudian di yes aja karena kita merubah linknya. Kemudian ada password phone itu diganti menjadi verifikasi ya, betul kita oke. Di sini udah ya. Kemudian kita ke setup lagi link account lagi. Jadi keempat link account ini kita harus cekin semuanya, harus masukin semuanya. Dimulai dari sales di sini itu kan as akun tracking receivable, akun yang menerima piutang adalah akun piutang, akun untuk penerimaan pelunasan piutang berarti cash in bank. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang apakah kita harus mencentang atau tidak. Nah, untuk mengisinya adalah kita harus membaca dulu ketentuan atau kebijakan akuntansi di perusahaan tersebut. Nah, yang pertama adalah I charge frank on sales. Apakah artinya ini adalah apakah apakah setiap penjualan itu dikenai dengan biaya angkut. Nah, di situ nggak ada kebijakan mengenai pembayaran biaya transportasi dan juga ada nggak sih akun freight kolektif gitu, karena kita penjualan otomatis pakainya freight collected. Karena di sini tidak ada akun freight collected dan tidak ada kebijakannya, maka kita tidak centang. Kemudian track deposit itu adalah uang muka yang diterima dari customer, apakah ada? Karena di sini tidak ada uang muka, kemudian tidak ada akun uang muka, maka jangan diisi juga. Kemudian di sini, apakah setiap penjualan itu ada diskon ketika pembayarannya itu di awal lebih cepat gitu. Karena di kebijakan akuntansi di bagian penjualan nomor 4 halaman 1 itu tidak ada termin yang 2/10 atau 3/10. Tapi termin pembayaran yang berlaku itu adalah N/30, artinya adalah jangka waktu pelunasan itu hanya selama 30 hari. Tidak ada 2/10. Kalau ada 2/10 berarti dia bisa dikenai diskon pemotongan pembayaran ketika melunasi dalam jangka 10 hari dengan diskon 2%. Tapi karena tidak ada keterangan itu, hanya keterangan N/30, maka nggak ada diskon. Artinya itu cuma pelunasan dalam jangka waktunya adalah 30 hari. Kemudian yang terakhir itu I assess charge for late payment. Apakah ada beban pendapatan keterlambatan ketika customer kita itu terlambat dari N/30 tadi, berarti lebih dari 30 hari tadi. Karena di kebijakan itu tidak ada denda keterlambatan dan di akunnya juga tidak ada denda keterlambatan, maka kita biarin aja kosong semua, berarti ya di sales link akunnya. Kemudian kita lanjut ke link akunnya si Purkes. Ini sudah sama, ini ya sudah betul. Nah, di sini apakah ketika pembelian itu tanpa bills ini kita hapus aja centangnya karena aplikasi akun Apex Accrual juga tidak kita pakai. Kemudian di sini apakah ketika pembelian itu dikenai atau ada biaya angkut buat pembelian, karena di kebijakan itu nggak ada keterangan biaya pembelian, tetapi pada akun kepala 5 itu ada akun Fragbite, maka kita centang itu biaya angkut ya, kita pilih akun apa ketika kita ada biaya angkut, berarti pakai akun yang Fragbite. Kemudian apakah ada deposit paid to suppliers, karena tidak ada juga tidak usah centang. Diskon sangat
Share for late juga tidak ada karena di sini adalah pakainya N30, terus tidak ada keterangan dana keterlambatan, berarti dia bisa dicentang. Yang dicentang hanyalah fake pay. Kemudian kita setup payroll. Nah, di payroll ini semua penerimaan cash payment itu ada di cash in bank. Waduh, udah benar, ketika udah benar cash in bank, cash in bank, cash in bank. Kemudian employer expense karena di sini nggak dipakai akunnya, kita ganti gaji karyawan itu kita masukkan ke dalam wages and salaries yang 1.700 ini. Ini sama, kemudian akun untuk menerima utang pajak itu sesuaikan dengan income tax payable. Berarti kepala dua, income tax payable yang ini. Oke, jadi keseluruhannya kayak gini ya. Cash ini, cash ini, cash ini, wages and salaries, dan income tax payable. Kita klik oke. Karena kita sudah uh, setting link akun, berarti kita hapus akun yang tercentang tadi. Nah, bisa kita lihat ya, awalnya electronic clearing akun itu kan tercentang. Ketika kita mengatur settingan di link akunnya, sudah tidak ada centang, berarti ini bisa kita hapus. Dan bisa kita hapus. Ini juga tidak dipakai, kita hapus aja, biar lebih bersih gitu ya tampilannya. Nah, ini pre-accrual, kemudian payroll liabilities. Paid ini belum bisa kita hapus karena di settingan kode pajaknya itu belum kita setting. Jadi kita setting dulu, langkah selanjutnya adalah setting kode pajak ya. Nah, link akun untuk menerima pajak pengeluaran benar, sudah VAT-on. Kemudian untuk pemasukan kode pajak, berarti kita ganti VAT-in, kepala satu. Nah ini, cocokan ini. Dalam pengubahan link teksnya itu jangan hanya satu tapi dua-duanya, dua kode pajak ini harus diganti semua. Ini VAT out, ini juga VAT in. Kalau misalkan cuma menggantinya hanya satu kode pajak yang disesuaikan, maka akun itu tidak bisa dihapus. Ini kita hapus, udah bisa kita hapus. Nah kan hilang. Kemudian equity nggak ada, ini juga nggak ada. Nah ini employment expense kita hapus. Sudah ya, sudah clear ya. Nah, langkah selanjutnya setelah udah diatur teks code-nya, akun list, merubah nama akun, terus link akunnya udah, settingan kode pajak udah, berarti kita tinggal mengisi saldo awal akun ya di balance. Kita set up balance, account opening balance, kita buka di halaman 3 trial balance. Di sini kita isi sesuai dengan nominal yang ada di trial balance. Dimulai dari cash in bank adalah 41520 terus petty cash adalah 9800, kemudian akun receivable 795300. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwasanya di akun kepala satu saldo normalnya adalah di debit. Jadi misalkan di trial balance soal itu saldo normalnya ada yang di kredit, berarti dikasih tanda minus. Seperti akun allowance for doubtful debt itu kan di kredit 11.800.000. Berarti kita tambahin negatif di depannya. Minus 11.800.000. Kayak gini ya, tampilannya kayak gini benar. Minus 11.800.000. Kemudian merchandise 711. Store supply 9. Insuran 15. 100 lagi 300. Petren 21.300. Pet in nggak ada, kita lewatin equipment at cost. Prepaid income tax nggak ada, pet in nggak ada, prepaid vet nggak ada, equipment at cost 63.300. Equipment account 16. Ingat, perlu diingat lagi bahwasanya equipment akum debt itu kan penyusutan, berarti dikasih tanda minus depannya karena saldonya ada di kredit. Nah, kemudian akun kepala dua itu adalah saldo normalnya di kredit. Jadi misalkan akun yang di trial balance itu saldo normalnya ada yang di debit di kepala dua ya, ada yang debit berarti dikasih tanda minus. Mulai dari akun payable itu 535.700,
expense payable 8865, income tax payable tidak ada, kita T. PAT payable 3.500.000, payable 2.500.000, PAT out nggak ada, bank legal one 910 490 juta, 460 juta. Capital stock kepala 3 juga saldo normalnya ada di kredit, jadi misalkan ada yang di debit kita kasih tanda minus. Capital stock 420, 250, 23. Retained earning nggak ada, kemudian dividen ada di debit, berarti kasih tanda minus di depannya 25.400. Kemudian income kepala 4 saldo normal juga di kredit, berarti ketika ada yang di debit kita kasih tanda minus. Sales itu 753.800, translatornya nggak ada. Kita lanjut ke 5. Kelima adalah cost of goods sold dan frank pay juga sama, saldo normalnya itu di akun kepala 5 itu saldo normalnya debit, maaf teman-teman, di debit ya, di 387 230. Nah, expense juga di debit, saldo normalnya karena beban itu dimulai dari 4.200.000. Kemudian telepon 8.700, store supplies 4.750, DPXP 15.100. Diperhatikan juga ya ketika memasukkan angkanya, diperhatikan nolnya lebih atau kurang, jangan sampai terjadi kesalahan, biar nantinya kita nggak mengulang atau mengecek trial balance-nya ketika amount to left to be located-nya nggak nol. Itu akan memakan waktu yang cukup lama, jadi harus benar-benar konsentrasi dan teliti. Nah itu kan 16.500.000, aku nulisnya 165 juta, insurance expense 14.300, rent expense 23.300, SLS 36.300, other operating 9.300, income tax nggak ada, interest revenue itu kepala, pendapatan lain-lain berarti di kredit ya, saldo normalnya 6. Kalau lain-lain itu di debit. Nah, lihat. Ada selisih 15 juta. Gimana itu terjadi? Kita harus mengecek. Kalau terjadi kayak gini, itu akan memakan waktu yang cukup lama, guys. Jadi, misalkan benar-benar fokus ya. Kita cek dulu. 41.520, 9.800, 795, 300, 11 juta, 717, 9.800, 15, 31, 30. Nah, ini ternyata ada di prepaid income tax itu 15 juta. Belum aku masukin. Nah, masuk nol. Kalau udah nol gini berarti udah balance. Kita oke. Langkah yang selanjutnya adalah membuat apa? Coba tebak. Iya, benar. Card file. Membuat kartu customer dan juga kartu supplier. Bisa kita klik di card file, kemudian kita pilih customer dulu ya. Jadi kan ada all card, berarti semua kartu. Jadi nanti kalau kalian membuat kartu customer sampai personal itu nanti muncul semuanya di all card. Customer itu khusus kartu piutang dagang. Jadi siapa aja sih yang uh, utang sama kita gitu kan. Nah, kita buat dulu yang pertama, nama customernya adalah Delta Electronic. Tab card ID itu adalah nomor kartunya C001. Location address. Addressnya ada di Jalan Jen Sudirman nomor
46 karena aku itunya isinya sesuai alamat. Jadi addressnya sampai 46, kotanya adalah City itu kota ya, City itu kota di Surabaya. Kemudian state itu adalah provinsi Jawa Tengah. Eh, Surabaya itu Jawa Timur nggak sih? Postcode-nya nggak usah diisi. Country itu negara Indonesia. Phone number one itu kita isi dengan nomor teleponnya 022 623 0197. Kemudian kalau udah kita ke selling detailsnya ini karena biaya angkutnya itu nggak dikenai pajak, kita pilih NT ya. Nah, kemudian lihat di kebijakannya lagi. Ketika penjualan itu menggunakan N per 30. Berarti di sininya itu kita pilih yang in a given, memberikan diskon ketika lunasan. Tapi karena nggak ada diskon, berarti diskon dice-nya itu kita kosongin. Tapi kalau misalkan emang ada keterangan 2/10, berarti diskon dice-nya adalah 10 hari. Karena di sini nggak ada, berarti kita isi 0. Terus balance due days-nya itu adalah jangka waktu pelunasannya itu sampai kapan sih? Karena N per 30, berarti jangka waktu itu sampai 30 hari. Kita isi 30 hari. Terus diskon for early payment itu ketika ada diskon kayak 2/10, berarti diskonnya itu 2%, dalam jangka diskon harinya itu 10. Karena nggak ada, berarti kita 0, biarin. Non chart correlate itu biasanya diisi dengan berapa persentase keterlambatan, karena nggak ada berarti kita nggak usah isi. Nah, lanjut, tambahkan semua daftar nama customers dan lakukan caranya sama seperti yang Delta. Nomornya 022 5454. Caranya sama ya, kayak tadi. Nomor 3, terima elektronik. Jangan ketukar nama sama kartu ID-nya. Biasanya sering banget ketukar korupsi. Itu juga sering banget. Jangan lupa sering detailsnya itu harus diatur. Kenapa harus diatur? Karena kalau nggak diatur, nggak disetting, nantinya ketika kalian masukin transaksi itu harus diisi dengan manual, sehingga biar lebih otomatis harus diisi dan disetting dulu ketika membuat kartu customer maupun kartu supplier, begitu. Oke. Oke ya, paham ya, sampai sini paham ya. Yang terakhir adalah modern elektronik. Addressnya ada di Jalan Antasari, Surabaya, Jawa Indonesia 022 622 Ini misalkan ada yang keliru bisa langsung kabarin ke aku aja ya. Punya aku ada yang keliru. Mohon maaf banget. Semoga nggak ada yang keliru sih. Tapi nggak apa-apa, misalkan ada yang keliru, kabarin aja, tanyain aja, dan konfirmasi aja. Nah, kita karena udah selesai di customer, kita buat ke supplier biar nanti pas masukin saldonya gampang dan nggak harus membuat lagi. Ini aja gampang ya teman-teman. Sama sama kayak yang kartu customer. Di sini ada name, kita klik PT Persada. Card ID-nya adalah nomor uh, ininya apa nomor suppliernya itu S01, BEC LT 12 LT1
Sebenarnya ini itu opsional, tapi biar lebih full aja kita isi datanya dengan lengkap. 630 3334 ini sama caranya. Kemudian jangan lupa juga setelah membuat profil dari kartu supplier, kita ke buying details biar bisa diatur settingannya. Tax kode adalah biaya angkutnya itu nggak dikenai pajak ya. Terus payment isunya juga diisi in a given, ini juga sama 30 karena N per 30 ini nggak ada. Oke, kartu yang kedua adalah CV Tulus Jaya. Yang dua, alamatnya BIP, Pantai Tanah Air Beta 0238 02900. Ingat harus di setting buying detailsnya, oke? Okay? Dan supplier yang terakhir adalah PT Pelita. Lantai 9, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Web 022 Ini yang terakhir ya. Bayar detailnya jangan lupa. Rank text. Kodenya kita ubah NT. Payment isunya in a given of days. Balance due days-nya ada 30. Oke, kita sudah membuat kartu customer dan juga kartu supplier. Kita bisa lihat di all card. Nah, ini adalah gabungan supplier sama kartu customer. Kemudian langkah yang selanjutnya apa? Langkah yang selanjutnya adalah kita mengisi saldo awal dari kartu customer dan juga kartu supplier dengan cara ke setup, kemudian ke balance. Nah, di sini ada customer balance, kita klik. Nah, ini adalah nama-nama customer kita. Kita bisa melihat saldo awal piutang dagangnya di halaman 4 di tulisan daftar saldo piutang yang poin 5 ya. Kemudian kita klik double ke delta. Nah, ada ADD cell, kita tambah ADD cell. Kemudian di sini ada beberapa poin yang harus kita isi. Kita tap aja ke terus itu kan. Di sini tuh udah tertulis net 30 karena kita sudah men-setting ketika kita membuat card item atau kartu customer-nya. Kalau misalkan kita nggak men-setting ketika membuat kartu customer, maka harus diisi secara manual di sini. Biasanya itu akan lebih memperlama atau memakan waktu kita. Kemudian kita teks, invoice-nya diisi dengan nomor faktur gitu ya, 11 per 12, tanggalnya sesuaiin 25 11 2017. Kemudian tab memonya itu sebenarnya opsional, misalkan mau diisi bisa diganti dengan saldo awal piutang dagang atau misalkan nggak mau dirubah juga nggak apa-apa, tapi lebih baik dirubah ya. Kemudian total include-nya itu adalah pakai yang jumlah, jangan pakai yang penjualan sama PPN outcome, tapi pakai yang jumlah yaitu 159.500. Tapi nanti di sini tuh di NT. Nah, misalkan kalian mau pakai yang penjualannya yang ditaruh di sini, berarti di sini harus NT. Tapi lebih baik di sini adalah total jumlahnya, tapi di sini jangan dikasih PPN, tapi dirubah ke NT. Terus kita record. Oke. Nah, sudah terisi. Kemudian kita ganti customer-nya ke Indah Elektronik. Sama caranya seperti tadi, ada di sel, kemudian invoice. Tanggalnya jangan lupa diganti. Jadi 29 11 2017. Saldo kemudian isinya adalah 3168. Ini juga NT report. Kemudian yang ketiga itu adalah Prima elektronik. Sama ya caranya teman-teman kayak yang waktu pertama tadi, caranya sama semuanya.
saya sesuaiin F11 10 tanggalnya 23/11/2017. Ini saldo awal. Kemudian totalnya 178.200. Ini. Dan yang terakhir adalah modern elektronik. Invoice-nya F11/14 tanggalnya 24/11/2017. Harus ini ya, teliti dalam mengisi saldonya. Tanggalnya, invoice-nya juga harus teliti. Apalagi nominal. Saldo awal. Itu kan berpengaruh sebenarnya ke transaksi. Jadi 148.800. Jangan lupa test code-nya di NT-in. Nah, kita record. Nah, kalau udah muncul tulisan congratulation, berarti sudah seimbang dengan akun receivable-nya. Jadi kita oke. Kita lanjut ke saldo awal, supplier balance. Caranya sama, yaitu ke setup, kemudian balance, kemudian ke supplier balance. Dimulai dari PT Persada, kita ada di forecast. Saldonya di halaman 5, poin ke-6, daftar saldo utang dagang. Caranya sama ya, itu kan termnya tuh udah keisi otomatis. Jadi lebih memudahkan kita. PO-nya diisi dengan nomor faktur C15234, tanggalnya diisi 23/11/2017. Saldo awal utang 251.900. Teks code-nya juga ente, kemudian record. Kemudian kita ganti ke CV tulis saya dulu ya. Ada forecast, tab. Nomor fakturnya adalah F.1289. Ini adalah 2011. Ya, nominalnya adalah 214.500. NT. Record. Kemudian lanjut lagi ke PT Pelita yang terakhir. O-nya adalah FK 2014. Tanggalnya 28/11/2017. Salah tipe ya ini awal. Ganti jadi, oh ya, aku lupa buat ngecek sebelum kita record harus dikontrol R. Nah, sudah muncul jurnalnya. Jadi nanti ketika masukin saldo jangan lupa dicek dulu ya. Ini adalah jurnalnya, kita oke aja. Kemudian record. Nah, muncul congratulation lagi, berarti sudah seimbang. Karena harganya udah, tahap yang terakhir dalam pembuatan data awal adalah di inventory atau membuat akun persediaan. Kita membuat akun persediaan dulu di item list, kemudian new, item numbernya itu adalah kodenya kan 268 TV ya. Nama itemnya adalah TV strip 268. Nah, kemudian kita perhatikan ini ya, inactive item. Jangan dikasih centang di inactive item. Kenapa? Kalau kita centang kayak gini, nantinya ketika kalian mau masukin transaksi di penjualan ataupun pembelian, ketika mau nambahin item atau produk TV itu tidak muncul karena uh, persediaan barang dagang ini tuh kita dinonaktifkan gitu loh, jadinya nggak muncul. Jadi harus jangan dicentang ya teman-teman, biar nanti bisa muncul di apa ya, ketika masukin transaksi penjual atau pembeli itu bisa muncul gitu nama TV-nya.
Nah, di sini yang selanjutnya itu ada 3 poin, yaitu buy, sell, inventory. Nah, I buy this item itu adalah apakah perusahaan kita itu membeli barang persediaan. Tentunya kita membeli, karena tadi ada kartu utang atau supplier. Nah, ketika kita membeli, apa sih yang bertambah? Akunnya apa sih yang cocok? Akunnya adalah cost of goods sold, karena menambah barang persediaan. Kemudian I sell, apakah kita menjual lagi barang tersebut? Iya, tentunya kita menjual lagi, karena perusahaan barang dagang. Kemudian kalau kita menjual, berarti akunnya adalah sales. Kemudian inventory this item, apakah kita menyimpan barang tersebut sebagai persediaan? Tentunya iya. Maka kita gunakan sebagai merchandise inventory. Nah, di sini di Nah, kalau sudah diisi seperti ini, jangan langsung di oke, tetapi perhatikan di buying and selling. Kita klik buying. Jangan lupa teks kode box-nya itu kita isi dengan pajak pertambahan nilai (PPN), kemudian buying unit of misalnya ditulis unit. Kemudian kita ininya satu udah. Terus apakah ketika dijual dikenai pajak? Iya, akan dikenai pajak, maka kita pilih PN. Nah, udah kita oke. Terus tambahin barang persediaan yang kedua, yaitu item numbernya AC55P. Nama itemnya AC strip 55. Makanya sama kayak tadi, centang, centang, centang. Kita cek dulu bayinya udah berubah atau belum. Karena sudah berubah semuanya, berarti kita langsung oke, oke. Ini cara membuat kartu persediaan. Bagaimana cara mengisi saldonya? Kita ke set items price dulu, karena kita menggunakan metode average, berarti kita klik average cost. Nah, karena average cost-nya udah, berarti kita oke. Ke count inventory. Count inventory. Nah, count-nya itu diisi dengan quantity. Quantity dari TV adalah 22. Kemudian quantity dari AC-nya adalah 13, kita isi 13. Kalau sudah, kita ke adjust inventory. Kemudian akunnya adalah merchandise inventory. Kita continue. Nah, ini ada pilihan opening balance. Balance itu untuk mengisi harga-harganya. Saldo awal persediaan barang dagangnya. Kita opening balance aja. Nah, di sini tanggalnya kita rubah menjadi 1/12/2017, karena persediaan barang dagang ini dimulai dari 1 Desember. Walaupun tulisannya itu per November 2017, berarti pas masukin datanya adalah 1 Desember. Terus inventory count bisa dihapus ini atau bisa ditambahkan pula seperti ini. Jadinya saldo inventory count atau saldo awal persediaan barang dagang. Udah, kita tap. Kuantitinya apakah benar? Sudah benar 22. Posnya itu 19 juta. 23, 23. Ada merchandise. Terus item number ini quantity 13. Harganya 23, 23, 499 juta, betul. Udah, kita kontrol R dulu. Nah, sudah kan? Sudah. Jadi, Mercedes inventory 717 sama-sama kita record. Nah, ini sudah selesai tahap awalnya. Kita lihat dulu, mengecek ya. Nah, sudah ada saldo awal piutang dagang, saldo awal hutang dagang, dan juga saldo awal persediaan. Jadi ini adalah tahap awalnya ya teman-teman. Misalkan nanti ada yang masih bingung atau saya ada yang salah dalam menyampaikan, bisa konfirmasi langsung aja. Kita lanjut ke part 2.